Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai historiografi Eropa masa klasik. Tokoh yang saya ambil yaitu Thucydides dan karyanya yaitu tentang The Peloponnesian War atau Perang Peloponnesia. Jadi Thucydides adalah seorang pensiunan jenderal Athena yang dituduh berkhianat karena kegagalan militer. Beliau kemudian dibuang dari Athena pada tahun 421 selama 20 tahun sampai beliau terbunuh pada tahun 395 sebelum Masehi. Nah, jadi dalam pengasingannya Thucydides melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Herodotus, menulis sejarah The Peloponnesian War atau perang Peloponnesia pada tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi, yang isinya mengenai perang saudara di Yunani, yaitu antara dua negara dengan kota Athena dan Sparta yang dibantu oleh sekutu mereka masing-masing pada tahun 431 sebelum Masehi. Jadi karya Thucydides ini merupakan kajian sejarah kontemporer sebagaimana juga sebagian besar dari karya Herodotus. Nah, jadi tulisan ini bertahan lama menjadi standar yang diikuti dalam penulisan sejarah lama. Beliau dianggap sebagai sejarawan dalam arti sebenarnya karena beliau mencoba mencari sebab-sebab dari peristiwa-peristiwa sejarah, menekankan ketidaktepatan atau akurasi, berusaha seobjektif mungkin, dan mengutamakan kualitas analisis. Lalu gaya tulisannya yang cemerlang. Dalam tulisannya itu beliau menyelipkan pidato-pidato yang diucapkan oleh pelaku-pelaku sejarahnya. Praktik penulisan semacam ini menimbulkan tanda tanya besar dan ucap kali ditolak oleh sejarawan-sejarawan modern kelak yang dipertanyakan apakah pidato-pidato ini memang benar-benar diucapkan oleh pelaku-pelaku sejarah yang bersangkutan. Nah, akan tetapi Thucydides mengklaim bahwa model keterampilan pidato-pidato itu menambah efek yang esensinya secara literar adalah benar. Dengan cara ini dapat membantunya dalam penelitian mengenai motif-motif dan dilema-dilema yang dihadapi manusia. Akan tetapi kritik utama terhadapnya karena tekanan yang berlebih-lebihan kepada masalah-masalah politik. Akibatnya tanpa disadari menjadi suatu pola yang kuat sampai abad ke-19, yaitu dominasi yang kuat isu-isu politik dalam penulisan sejarah. Hanya saja pemusatan kepada politik ini mempunyai kelebihan juga karena memberikan kesatuan fokus tema sejarah. Tidak kalah penting tekanannya bahwa kajian sejarah berguna untuk menghadapi masa depan dalam masalah-masalah yang sama atau sejarah pragmatis. Karya ini adalah anatomi tentang perang dan revolusi. Jadi tentang pecahnya ketertiban internal dan eksternal, ditulis dengan kepercayaan bahwa masa depan manusia dapat menjadi tragedi-tragedi semacam itu jika mereka dapat belajar dari sejarah. Jadi segala intervensi ketuhanan dan peristiwa-peristiwa ajaib tidak terdapat dalam karyanya. Jadi Thucydides mengharapkan karyanya dapat dipertimbangkan berguna oleh mereka yang menginginkan suatu pengetahuan yang tepat dari masa lalu sebagai suatu bantuan untuk menafsirkan masa yang akan datang, yang mana dalam masalah-masalah manusia atau human affair harusnya mirip jika tidak dapat dikatakan duplikasi dari masa lalu. Nah, ini yang membuat Thucydides tergolong sejarawan yang moralis.